Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a da'watahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Hadratal musyahidin wal musyahidat, an-nahdiyyin wan nahdiyat, hafizakumullah. 14 abad yang lalu, saat Nabi dilempari batu oleh orang-orang musyrik Taif hingga sebagian anggota tubuh beliau terluka, beberapa di antara para sahabat ada yang menyarankan kepada baginda agar berdoa kepada Allah supaya kaum Taif dibinasakan. Namun sungguh mulia jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Amirul Mukminin fil hadis Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, wafat 261 Hijriah. Nabi bersabda, "Inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan." Sungguh aku tidak diutus sebagai tukang caci maki, melainkan aku diutus sebagai rahmat. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, "Innama ana rahmatun muhdah." Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu, sekelompok kaum Nasrani Najran berkunjung dan bertamu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyambut mereka di Masjid Nabawi. Begitu waktu kebaktian tiba, beberapa di antara mereka langsung menghadap ke timur dan melakukan kebaktian di dalam masjid. Peristiwa ini sontak membuat para sahabat kaget dan hendak melarang mereka. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Biarkanlah mereka, jangan ganggu mereka." Pada kesempatan yang lain, seorang sahabiah yang mulia, saudari dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bernama Asma binti Abi Bakar, dikunjungi oleh ibunya Qatilah bintul Uzza yang notabene berstatus sebagai musyrikah. Asma tidak mau bertemu dengan ibunya. Kemudian peristiwa ini disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi memerintahkan sahabat Asma untuk menemui ibundanya. Tidak hanya itu, peristiwa ini juga menjadi latar belakang turunnya ayat 8 surat Al-Mumtahanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Tiga peristiwa di atas memberikan pesan yang sangat berarti bagi kita bahwa sebagai manusia sudah selayaknya kita berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang suku, ras, budaya, bahkan agama. Lebih jauh dari itu, seorang pakar fikih Syafi'i, Al-Imam Muslim bin Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, wafat 918 Hijriah. Di dalam Fathul Qaribnya menjelaskan bahwa di antara hal yang sangat tidak dianjurkan di dalam Islam, di dalam agama adalah membuang hajat pada lubang serangga dan pada pepohonan yang berbuah. Hal ini semakin menegaskan kepada kita bahwa di dalam Islam, jangankan kepada sesama manusia, kepada hewan dan tumbuhan pun kita harus punya etika dalam mempergaulinya. Hadratal musyahidin wal musyahidat, hafizakumullah. Negara kita tercinta Indonesia adalah negara yang majmuk. Ada banyak ragam ras, suku, budaya, dan agama yang dianut oleh rakyatnya. Siogianya semua itu tidak dijadikan sebagai pemantik polemik antara satu dengan yang lain, melainkan menjadi salah satu kebanggaan bagi kita sebagai warganya atas kekayaan bangsa kita. Perbedaan adalah niscaya, perbedaan adalah hukum alam, perbedaan adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari
kita rawat kebinekaan ini, kita jalin persatuan dan kesatuan ini, kita rajut benang perselisihan supaya terurai dan berwujud perdamaian. Indonesia bersatu dalam perbedaan, berbeda dalam persatuan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.